Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya kami jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Dengarlah doa dan permohonan kami. Nah, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat di minggu kita hari ini adalah hukum Taurat yang ke-8 dan artinya jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati kami dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh kehidupan yang kekal. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bapak Ibu yang seiman, epistel minggu kita hari ini adalah Wahyu 7 yang diambil dari ayat 1 sampai ayat 3. Marilah kita baca secara responsoria. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan tanah. Di ayat yang ketiga kita sama-sama membacanya. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada hati mereka. Hingga demikian firman Tuhan.
Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalaq langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang terkandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami puji, kami sembah Engkau melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, atas kasih karunia-Mu memberikan kami kesehatan dan kekuatan dan damai sejahtera sampai saat ini. Boleh kami melaksanakan ibadah kami di rumah-Mu yang kudus ini untuk menuju muliakan nama-Mu. Ya Tuhan, semuanya itu kami tahu adalah belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu. Terimalah nyanyian dan doa kami sebagai ungkapan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, jemaat-Mu yang ada di pembinaan ini pada saat ini Tuhan akan beribadah di rumahnya masing-masing karena sakit penyakit, wabah penyakit yang datang ke dunia ini, yaitu virus corona. Untuk itu Tuhan, kami tidak dapat bersyukur di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, tuntunlah jemaat-Mu untuk dapat melaksanakan ibadahnya di rumahnya masing-masing untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mohon juga kepada-Mu segala sakit penyakit virus corona yang melanda dunia pada saat ini ya Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan ya Tuhan, jauhkan dari tempat kami ini agar kami Tuhan boleh bersekutu berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, jemaat-Mu yang di Tembilan ini pada minggu-minggu mendatang akan melaksanakan ibadah di tempat yang kami bangun di Balikpapan untuk memuliakan nama-Mu. Sudah lama ya Tuhan kami menunggunya, 10 tahun lebih ya Tuhan kami menginginkan untuk beribadah di rumah-Mu
yang kudus di padang lapang untuk memuliakan namamu. Tapi sampai saat ini Tuhan tidak boleh kami tempati karena bermacam-macam cobaan yang datang dari kami, terlebih dari penguasa kami yang menyegel tempat itu ya Tuhan, sehingga kami tidak dapat melaksanakan ibadah di tempat itu untuk memuliakan namamu. Ya Tuhan, mungkin itu karena tidak kesetiaan kami kepadamu atau karena kesalahan kami, sehingga tidak dapat kami lakukan beribadah di tempat itu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepadamu, antara kami Tuhan, kuatkan kami agar kehidupan kami Tuhan boleh kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, segala yang mengganggu ibadah kami di sana Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, jagai mereka Tuhan, jauhkan kami Tuhan dari segala yang mengganggu kami, sehingga kami Tuhan boleh melaksanakan ibadah kami di sana seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga penguasa-penguasa daerah kami dan siapapun yang akan mengganggu ibadah kami di sana Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, seperti Raja Kores. Tuhan bukakan pintu hatinya, memberikan bangsa Israel boleh membangun rumah ibadah di Yerusalem, sehingga mereka Tuhan boleh melaksanakan ibadahnya dan membangun rumah ibadahnya kembali di Yerusalem. Begitu juga harapan kami Tuhan. Tuhan, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan boleh menyuruh penguasa-penguasa kami di tempat ini menyerahkan tempat itu untuk tempat kami memuji muliakan namamu. Ya Tuhan, ajarilah kami, kuatkan kami Tuhan, agar kehidupan kami Tuhan, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Agar tempat itu Tuhan boleh kami tempati untuk memuji muliakan namamu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, segala dosa dan pelanggaran kami selama ini, makanya tidak dapat kami tempati tempat itu ya Tuhan. Tolong Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar tempat itu Tuhan boleh kami tempati untuk bertempat memuji muliakan namamu dalam kehidupan kami. Tuntun dan ajari Tuhan segala pimpinan kami yang bertugas untuk mengurus itu Tuhan, untuk kami dapat ditempati untuk memuji muliakan namamu. Berikan Tuhan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan ya Tuhan untuk dia dapat melakukannya, dan tempat itu Tuhan boleh kami tempati untuk memuji muliakan namamu dalam kehidupan kami, agar namamu Tuhan sampai di seluruh dunia ini. Ya Tuhan, jemaat-Mu yang pada saat ini sedang melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, pelihara hidup mereka, jauhkan mereka Tuhan dari mara bahaya penyakit, tuntun mereka Tuhan dalam melaksanakan ibadahnya, agar ibadahnya Tuhan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Di atas segalanya Tuhan, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar doa kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang mengawali hati dan pikiranmu sekalian. Hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu kedua setelah Trinitatis ini seturut dengan almanak gereja kita HKBP itu tertulis dalam kitab Imamat pasal yang ke-25, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai.
Dan pokok anggur yang tidak dirantimi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema minggu kita minggu kedua, minggu Trinitas setelah Trinitatis. Gereja kita membuat tema panggilan memelihara ciptaan. Jelas Alkitab menegaskan fakta bahwa Allah telah memberikan bumi ini kepada umat manusia. Dan Allah memberikan mandat kepada manusia itu untuk mengelola. Bahkan Allah memberikan pengharapan kepada manusia dalam rangka pemeliharaan, dalam rangka pengelolaan apa yang telah diberikan Allah kepada manusia atas bumi dan langit. Hingga manusia dikatakan Allah akan beranak cucu memenuhi bumi, supaya bumi ini bisa diaturkan, supaya bumi ini bisa dipelihara, supaya bumi dan segala isinya boleh dinikmati oleh manusia itu. Tapi Allah juga menyiratkan kepada manusia itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh kasih sayang. Alam semesta, langit dan bumi, beserta segala yang ada di dalamnya, seluruh yang diciptakan Allah itu sangatlah baik adanya. Semua yang diciptakan Allah itu tidak boleh diperilah dan disembah. Allah telah memberikan mandat khusus kepada manusia untuk turut dalam pemeliharaan dan penguasaan seluruh ciptaannya itu. Karena itu manusia tidak mempunyai kuasa untuk merusak ciptaan Allah itu. Manusia tidak diberikan hak untuk menyembah ciptaan Allah, memuja-muja ciptaan Allah. Yang Allah inginkan manusia dan segala ciptaan Allah itu menjadi kemuliaan bagi Allah saja. Jikalau ada pohon-pohon besar, tidak di situ manusia memuja-muja di bawah pohon besar itu, memuja-muja roh-roh jahat, memuja-muja roh orang mati, memuja-muja kuasa-kuasa kegelapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada faktanya hingga saat ini, yang walaupun ternyata manusia itu melakukan pengerusakan di sana sini, pemeliharaan Allah akan ciptaan Allah itu sampai selama-lamanya. Tapi Allah tetap setia memelihara ciptaannya. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
ketika umat pilihan Allah yang telah bertahun-tahun lamanya memasuki pembuangan, mereka akan masuk kepada tanah perjanjian yang akan diberikan Allah kepada mereka. Allah memberikan firman, Allah mengingatkan kembali kepada umat pilihannya itu melalui firman Allah kepada Musa, seperti yang ada pada firman Allah saat ini. Pada ayat yang pertama dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel. Itu kata Allah kepada Musa pada ayat yang kedua, berbicaralah kepada umat Israel. Allah mencoba memberikan persiapan supaya umat Allah itu matang sampai kepada tanah perjanjian, sampai kepada tanah yang diidam-idamkan mereka. Ternyata Allah menyampaikan suatu hal besar. Yang disampaikan Tuhan Allah Israel adalah mengenai tahun Sabat dan tahun Yobel. Saudara-saudara, tahun Sabat adalah tahun beristirahat atau dikatakan tahun perhentian yang dihitung pada tahun ke-7 ketika mereka mengerjakan tanah yang dijanjikan itu. Bisa kita lihat itu di ayat yang ketiga. Setelah 6 tahun menggarap tanah tersebut, maka tahun yang ke-7 adalah tahun untuk beristirahat. Selanjutnya 7 kali 7 selanjutnya pada tahun ke-49, yakni 7 kali tahun Sabat, Israel memasuki itulah yang dinamakan Yobel, tahun Yobel, yang artinya adalah tahun pembebasan. Yobel dalam bahasa Ibrani artinya tanduk domba jantan. Tanduk domba jantan inilah dipakai sebagai bahan menjadi sangkakala. Dan tahun Yobel itu, di tahun Yobel itulah sangkakala ditiupkan sekencang-kencangnya, sebesar-besarnya, seramai-ramainya. Kenapa dikatakan sangkakala harus ditiup? Karena tahun Yobel dikatakan adalah tahun pembebasan. 49 tahunlah mereka, 7 kali 7, 49 tahun mereka dalam pekerjaan. Tetapi tahun yang ke-50, setahun setelah 7 kali 7 itu dirayakan mereka, setahun kemudian itulah tahun ke-50. Disitulah dikatakan pesta raya, pesta kebesaran, pesta tahun Yobel, yang tibanya 50 tahun sekali. Dari peristiwa inilah kata jubileum ada, tahun ke-50. Apa istimewanya tahun Yobel ini? Yang pertama, semua budak Israel harus dibebaskan. Yang kedua, semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga semula. Dan yang ketiga, tanah tidak boleh digarap. Sungguh menarik.
Ternyata tahun Yobel adalah tahun pembebasan besar-besaran. Yang berhutang tidak lagi berhutang, yang menjadi tawanan tidak lagi menjadi tawanan, yang budak dibebaskan. Maksud Allah menetapkan tahun Yobel ini adalah, ini yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara yang percaya kepada Yesus. Allah bermaksud menjamin keadilan dan menjaga agar golongan orang yang kaya tidak mengumpulkan kekayaan dan tanah dengan mengorbankan golongan yang lemah. Jadi bisa kita bayangkan betapa gembiranya para budak dan orang-orang yang berhutang, karena mereka akan dibebaskan pada tahun Yobel tersebut. Para pemilik tanah yang terlanjur menggadaikan tanahnya karena hutang, di tahun ke-50 tahun Yobel dapat memiliki tanah itu kembali, sebab semua tanah adalah milik Allah. Jika kita melihat ayat keempat, maka kesannya ada dua pihak yang berhenti. Yang pertama adalah pihak tanah, dan yang kedua dari pihak Tuhan. Perhentian tanah maksudnya adalah tidak digarap, pokok anggur tidak dirantingi, sehingga mereka memakan dari hasil tanah yang tidak ditabur dan yang tidak ditanam. Karena tidak ada yang menanam, Allah yang berkarya. Karena Allah yang berkarya, semua berhak untuk memanen hasil yang tidak ditanam oleh manusia, termasuk budak maupun para pendatang berhak atas panen itu sendiri. Memasuki 7 kali tahun Sabat, 7 kali 7 tahun itu, tahun ke-49 di ayat 8 dikatakan umat memasuki tahun pendamaian, di mana mereka merayakan pendamaian pada tanggal ke-10 bulan ke-7 dengan bunyi riuh sangkakala tahun ke-50. Tahun Yobel, tanah dibebaskan dari beban untuk digarap dan ditabur benih. Hanya boleh menikmati hasil yang dikeluarkan tanah secara alami, tanpa proses pengerjaan tanah yang dilakukan oleh manusia. Disinilah Allah menunjukkan bagaimana Allah tetap berkarya bagi manusia, bagaimana Allah tetap berkarya bagi kehidupan dunia, bagaimana Allah tetap senantiasa memelihara, melindungi, dan memberkati manusia dan seluruh bumi. Ya, walaupun pada akhirnya manusia melupakan itu, pada ayat yang ke-13, hari peristirahatan itu, tahun peristirahatan itu, semua orang dapat pulang ke tanah miliknya. Semua orang dapat pulang ke keluarganya masing-masing. Tahun Yobel ataupun tahun Sabat, saya boleh katakan adalah sebuah kesempatan yang sengaja dibuat oleh Tuhan agar semua pihak beristirahat selama setahun. Manusia berhenti bekerja
ternak berhenti menggarap, dan tanah berhenti berproduksi dengan bahan-bahan kimia, dengan pembolak-balikannya. Dan terakhir, pada peristirahatan hari tahun ke-50 itu, semua manusia dan ciptaannya fokus bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita boleh menerima renungan yang sangat dalam sekali. Seperti halnya Tuhan memberikan 7 hari, dan Tuhan berfirman 6 hari lamanya engkau bekerja, 6 hari lamanya engkau mencari nafkah, 6 hari lamanya engkau bersekutu, 6 hari lamanya engkau mencari, 6 hari lamanya engkau bergaul dengan sesama dan dunia. Pada hari yang ke-7 engkau harus menyembah dan memuliakan Tuhan, karena itu adalah Sabat bagi Tuhan. Karena itu adalah hari perhentianmu kepada Tuhan. Karena itu adalah hari bersamamu dengan Tuhan. Karena itu adalah hari bersamamu dengan keluarga. Hari bersamamu dan memuji Tuhan. Itu makanya orang pintar katakan, adalah hal yang aneh jika manusia tidak merencanakan waktu istirahat dan tidak merencanakan libur bekerja. Istirahat dipandang perlu oleh Tuhan, dan itu adalah sebuah anugerah. Sedangkan mesin saja ada kalanya berhenti, apalagi manusia. Matahari saja tidak selalu terbit, ada kalanya dia terbit di tempat lain. Itu makanya ada terjadi gelap. Ternyata kitalah yang tidak mengindahkan perintah istirahat itu. Mereka yang tetap bekerja di hari Minggu, pada hari yang ke-7 hari Sabat, itu adalah mereka yang tidak bersyukur, mereka yang tidak mensyukuri hari Israel sebagai hari anugerah daripada Allah. Seperti di tahun Yubel, siapapun yang merantau wajib pulang untuk berjumpa dengan keluarga. Demikian juga bagi orang yang percaya. Hari Sabat adalah hari berkumpulnya dengan keluarga, dan berkumpulnya dengan Tuhan. Tapi di kota-kota besar agak berbeda, karena mungkin ada pekerjaan yang sistem shift. Itu pun yang di kota-kota besar. Tapi sekarang nggak tahu karena COVID ya. Kalau dulu ketika kami melayani di kota, dari Senin sampai Jumat itu bekerja. Hari Sabtu libur memang, tapi apa? Kondangan katanya, ya, meradat. Orang Batak kalau dibilang dang martuhan biasa aja, tapi kalau dibilang dang meradat berbeda pitaho. Jangan sampai dibilang dang meradat. Habis juga waktunya hari Sabtu itu, walaupun tak kerja meradat. Hari Minggu tak ke gereja juga,
Karena apa? Bang lupa ada arisan di rumahnya. Muncul lagi Senin, kerja sudah. Bagaimana dengan kita yang di pemilihan ini ya? Tapi memang suasana Covid, nggak ada arisan namanya. Ada arisan, nggak ada ya. Tapi banyak juga kurasa cuma kita yang tidak buat ibadah, tak arisan, tak berdoa juga, tak kerja juga, tak ngapa-ngapain juga. Jadi nggak tahu juga entah gimana ya. Tapi untunglah saya bilang, saya tapi nggak tahu ya, apakah Tuhan memberikan jalan ini atau tidak, saya juga nggak tahu sebenarnya. Tapi kita ambil positifnya aja. Ketika Covid ini berjalan, kebersamaan dengan keluarga jadi sering terjadi. Saya yakin itu. Yang aturannya sering-sering pulang jam pagi, sekarang jam gede sudah pulang. Jangan-jangan sudah tertidur. Yang biasanya lalu lalang, sekarang sudah pembatasan hebat. Coba kita pikirkan secara positif. Jangan kita pikirkan negatif. Mungkin inilah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk bersekutu dengan keluarga, untuk bersekutu keluarga dengan Tuhan. Apakah ini memungkinkan? Sebuah kesempatan emas bagi kita. Ketika kita boleh bersama dengan keluarga, ketika kita boleh bersama dengan Tuhan, ketika kita tidak terikat dengan rutinitas, kita punya kesempatan untuk berbenah diri. Inilah ajakan kepada kita. Dan saya rasa Yesus datang untuk melepaskan kita dari berbagai keterbatasan kita juga. Yesus datang melepaskan keterbelengguan kita. Yesus datang melepaskan tabiat buruk. Dan tahun Yobel ini menunjukkan pembebasan yang daripada Yesus, yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Karena itu saudara-saudaraku, pakailah kesempatan dirimu untuk istirahat, untuk kesehatan tubuh, kesehatan hubungan keluarga, interaksi sosial, terlebih untuk Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa yang di surga, buat firman-Mu yang menyapa kami. Engkau ingatkan kami waktu istirahat. Engkau telah ingatkan kami waktu kami untuk merenung. Engkau ingatkan kami waktu kami bersembah kepada. Karena itu Bapa yang di surga, ajarlah kami untuk memakai waktu kami, untuk memberikan waktu kami kepadamu, persekutuan kami dengan keluarga, persekutuan kami denganmu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa memberikan kesempatan kepada tanah, kepada bumi, kepada ciptaan untuk istirahat. Karena Engkau telah berjanji dan memberikan pengharapan Engkau akan berkati kami juga
Dalam istirahat kami Engkau mengumpulkan tenaga kami, dalam istirahat kami Engkau mengumpulkan berbagai perenungan kepada kami. Karena itu Bapa yang di surga, ajarlah kami menghitung hari-hari kami dengan sedemikian hingga kami boleh beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh orang yang percaya, supaya semakin banyak orang yang percaya dan semakin banyak orang yang menyembah dan memuji Tuhan. Biarlah segala lutut berlutut hanya untuk-Mu saja Bapa, dan biarlah segala mulut menyembah dan memuji nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mensejahterakan diri kami dan bumi yang telah Kau berikan kepada kami. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami Bapa. Roh Kudus-Mu yang mengajari kami untuk senantiasa bijak. Jauhkanlah kami dari segala cobaan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Jauhkan kami dari segala dosa dan pelanggaran. Ampuni kami Tuhan, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Dan kami bawakan Tuhan rumah ibadah, tempat kami memuji memuliakan Engkau, HKBP Pembilahan yang berada di Parit Delapan, yang pada saat ini Tuhan sedang kami persiapkan, karena kami sudah rindu untuk memuji memuliakan Tuhan di rumah ibadah kami itu Tuhan. Tuntun kami langkah yang akan kami buat. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa menunjukkan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menempuh jalan yang Kau kehendaki, supaya kami boleh seperti yang kami idam-idamkan, kami rindukan, kami boleh bersekutu bersama, berdoa bersama, bernyanyi bersama, memuji Engkau bersama di tengah-tengah rumah ibadah yang ada di Parit Delapan. Satukan kami seluruh jemaat-Mu ini, agar kami boleh bergandengan tangan untuk mempersiapkannya. Ajar kami Tuhan untuk tetap bergandengan tangan, satu hati, satu pikiran dalam memasuki rumah ibadah HKBP Tembilahan yang ada di Parit Delapan. Jikalaupun banyak rintangan-rintangan, kami yakin dan percaya Tuhan kuatkan kami. Tuhan persatukan genggaman tangan kami. Tuhan persatukan kami untuk supaya kami kuat menghalau segala rintangan yang terjadi. Berkenanlah Engkau Tuhan atas niat dan pengharapan jemaat-Mu yang lemah ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, sembah kami. Terimalah itu hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan yang hidupku
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Seluruh majelis gereja dan seluruh pelayan minggu ini mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Horas.